Firly Bahuri sedang bermain bulu tangkis bersama dengan atlet bulu tangkis nasional ya. Dan ini kan membuat kita semua terkejut nih. Mungkin sebelum dimulai kita bisa melihat dulu rekamannya seperti apa. Silakan. Jangan takut, Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan kembali terkait dengan kasusnya Firly Bahuri. Jadi sebelum kita langsung bertanya kepada Ketua Wadah Pegawai KPK yang belum tergantikan sampai hari ini, Yudi Purnomo Harahap. Sehat, Yud? Sehat, Bang. Alhamdulillah. Itu nama udah lama kita nggak dengar, Bang. Iya. Karena kita baru ini melihat di media sosial ada video, yang menggambarkan Firly Bahuri sedang bermain bulu tangkis bersama dengan atlet bulu tangkis nasional ya. Dan ini kan membuat kita semua terkejut nih. Mungkin sebelum dimulai kita bisa melihat dulu rekamannya seperti apa. Silakan. Jangan takut, Fir. Melihat dari rekamannya itu kan tergambar kalau Firly ini enjoy sekali, asik sekali gitu. Baik-baik saja gitu. Baik-baik saja. Saya nggak ngerti nih. Kira-kira motifnya dia tampil seperti ini nih apa gitu. Saya khawatir dia seperti nyindir atau menghina barangkali. Menghina penegak hukum. Gua nggak apa-apa nih. Karena nggak mungkin ya main bulu tangkis dengan atlet senior gitu ya. Ya. Dan dilakukan di area yang area terbuka gitu ya. Publik, Bang. Bukan area yang bisa diakses publik gitu, bukan area tertutup gitu kan. Kalau tidak maksud untuk disebarkan kan orang banyak tahu kan tidak mungkin gitu ya. Kira-kira motifnya apa kira-kira menurut Yudi ini? Jadi sebelum kita ke situ, Bang, kita harus memahami dulu berdasarkan pengalaman kita, Bang, ya. Psikologis bagi seorang tersangka korupsi. Iya. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya walaupun dia belum ditahan, dia biasanya akan menghindari publik, Bang. Oh, betul juga ya. Tapi ini nggak menghindari itu. Nah, itu kan. Tapi ketika tadi Abang bilang, Abang mungkin mengatakan apakah saya kaget atau tidak? Iya. Saya nggak kaget, Bang. Karena apa bisa gitu ya? Justru saya menanti-nanti kapan dia akan muncul ke publik dan terjawablah kemarin. Setelah kita tahu ketika waktu itu kan Polri pernah memanggil penyidik Polda Metro, kemudian dia tidak hadir, kemudian gaduh apalagi mantan pengacaranya mengatakan kepada wartawan ya kan bahwa dia kehilangan kontak walaupun kemudian dibantah oleh pengacara satu lagi gitu kan. Kemudian Polri pun juga tidak memanggil lagi kan. Kemudian kemarin baru ada RDP KPK dengan DPR, ada DPR nanya kemana Firly menghilang gitu kan. Sekarang dia memunculkan diri gitu. Nah, kembali pada saya tidak terkejut karena memang Firly ini kan beberapa kali juga dalam kasusnya ini kan membuat drama-drama, Bang. Mulai dulu ketika etik ya Dewas dipanggil Dewas malam main bulu tangkis juga. Gitu kan. Bahkan dugaan penerima uang pun juga ketika dalam lapangan bulu tangkis gitu kan. Di dalam satu stadion bulu tangkis gitu kan dugaannya. Kemudian gimmick ketika dia keluar dari pemeriksaan dia kan di mobil. Dan artinya banyak gimmick-gimmick lah yang kemudian dilakukan termasuk saat ini. Sebenarnya kan sudah banyak ya masyarakat, tokoh anti korupsi, tokoh nasional yang meminta supaya
Firly ditahan sebagai bentuk keadilan. Iya. Ya, kenapa? Karena kasus korupsi itu kan tentu harus dilakukan penahanan, Bang, ya. Iya. Karena memang kalau kita bicara hukum objektifnya, ya kan, alasan objektifnya 5 tahun penjara itu terpenuhi, apalagi alasan subjektif lah ya, tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya gitu kan, atau menghilangkan barang bukti gitu. Memang kita menghargai kerja dari Polda Metro Jaya ya, di bawah Kapoldanya Pak Karyoto ya, yang kita kenal juga waktu di KPK, bahwa telah berani mentersangkakan Firly kan suatu hal yang luar biasa, ya. Dan kemudian Firly pun akhirnya berhenti dari pimpinan KPK. Tetapi kan nggak cukup seperti itu. Penegakan hukum kan ada sistem peradilan pidana. Betul. Memang kemarin juga penyidik juga sudah melakukan perpanjangan cekal, Bang, ya, untuk 6 bulan ke depan. Kalau tidak salah sampai Desember ya. Artinya bahwa ini kasus harus tuntas karena penyidikan kan baru awal. Iya, betul. Nah, ini harus sampai penuntutan, persidangan dan sebagainya. Bagi saya justru ketika kasus ini berlarut, yang rugi Pak Firly sendiri, Bang. Iya kan, karena dia nggak ada kejelasan. Kayak tadi dia main bulu tangkis ramai. Iya kan? Atau dia mungkin mau mengukur sebenarnya. Nah, kira-kira dengan dia tampil di publik itu respon publik seperti apa? Apakah publik sudah lupa kan? Atau mungkin dengan begitu bisa situasi sudah landai sehingga ada peluang perkaranya dihentikan, barangkali itu. Bisa juga. Itu gimana semua, itu ya? Semua analis kan bisa. Termasuk tadi bahwa kalau saya jadi penyidiknya, Bang, ini kan sebenarnya Firly kan udah dikasih hati gitu ya. Anda nggak usah, saya nggak ditahan, gitu kan? Wah, kami punya keyakinan bahwa Anda tidak akan mengulangi perbuatan, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mempengaruhi saksi atau apalah. Makanya belum ditahan ya. Tetapi sebenarnya penyidik ketika terjadi seperti ini, mereka harus mengevaluasi untuk terkait dengan penahanan. Kenapa, Bang? Ya karena bayangkan loh, Firly ini kan main bukan di lapangan tetangganya atau RT-nya, tempat tertutup. Pasti viral lah ketika dia bermain bersama para tokoh-tokoh bulu tangkis kita. Dan itu sudah diprediksi. Udah prediksi harusnya, Bang. Ya kan nggak mungkin viral, orang banyak. Semuanya kan, apalagi kan kita tahu sama The Minions ya. Itu kan publik sangat rindu, Bang. Bagi pengendara bulu tangkis kan melihat mereka bermain di publik kan luar biasa. Bisa jadi kan akhirnya tersorot gitu kan. Ketika tersorot ini rame, tentu ini malah justru saya sayangkan akan menjadi tekanan pada publik. Jadi bola itu justru sekarang di penyidik Polda Metro, bukan lagi di Firly. Betul. Gitu, Bang. Jadi, dan kalau saya melihat begini ya. Ya, Bang. Dengan perilaku Firly selama ini yang merusak KPK bukan hanya dengan praktek korupsinya, tapi juga dengan merusak value-value KPK, menghancurkan semangat kerja di KPK. Ini saya yakin pegawai KPK juga banyak yang nggak suka sekali, marah sekali dengan dia gitu ya. Kita juga termasuk kan, banyak yang marah karena perilakunya dia yang menyingkirkan orang-orang yang bekerja baik ya. Dan itu semua otaknya ada di Firly gitu. Kalau kemudian dengan melihat video kemarin, itu kan tergambar seolah-olah Firly sedang gembira tuh. Itu betul, pemain. Jadi orang marahnya jadi kembali lagi terusik gitu ya. Betul. Apalagi di masa sekarang dengan melihat kondisi KPK yang begitu dihancurkan. Betul, Bang. Karena pimpinannya yang rusak, dan rusaknya ini pengaruhnya yang paling banyak dari Firly lah. Walaupun pimpinan yang lainnya kurang lebih hampir sama juga rusaknya. Dan kemudian sekarang ada panitia seleksi yang sedang bekerja. Jadi di satu sisi kita sedang mendorong untuk ada perbaikan, terpilih pimpinan yang baik. Kita diingatkan lagi dengan perilaku Firly yang sedang gembira gitu ya. Betul, Bang. Betul, memang menarik ya. Dia tampil ke publik seolah tanpa beban, seolah seperti tidak ada status tersangka kepada dia. Padahal kita tahu bahwa sebelumnya di persidangan SJL kan bagaimana tergambar, ya kan, dugaan-dugaan perbuatan dari Firly yang sudah menjadi fakta persidangan di kasusnya SJL ya. Misalnya ada permintaan 50 miliar, ya kemudian baru terdelivery kira-kira 1,3 M ya, 800 dan 500 lah kalau tidak salah gitu kan. Artinya walaupun dibantah ya oleh pengacaranya, ya memang membantah wajar aja gitu kan, di di media. Namun Bang, sekali lagi bahwa
ketika misalnya kita tahu Kapolda Metro Jaya mengatakan komitmen akan menuntaskan kasus ini, tapi kan tentu perlu ada deadline juga. Ya, betul, memang betul. Status tersangka nggak ada deadline-nya dibandingkan dengan status ketika sudah di pengadilan ya. Ada dalam Undang-Undang Tipikor berapa 90 hari dan sebagainya ya, setiap tingkatannya kan berbeda. Namun bagi saya Bang, ya ketika semua sudah tergambarkan di fakta persidangan, bahkan dikatakan di BAP pun juga sudah gitu kan. Ya segeralah di kasus dituntaskan, walaupun dikatakan bahwa sedang ada penyidikan yang baru ya, terkait dengan pasal yang lain atau apa, tapi saya pikir itu belakangan lah. Yang sudah ada jadi dulu yang terkait dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi, karena sekali lagi ya kan, bagi Firly pun ya, bahwa di persidangan adalah alat dia untuk bisa membela diri gitu kan. Kalau hanya tuh di media kan saya pikir tentu masyarakat juga akan menyaksikan gitu kan. Kita kan sebagai mantan penegak hukum juga paham asas praduga tidak bersalah Bang gitu kan. Makanya ini yang saya katakan kok berlarut-larut, tentu nanti masyarakat akan curiga kan. Bahkan saya pernah membaca katanya jangan-jangan Firly punya kartu as dan sebagainya. Saya yakinkan lah bahwa ya memang sebagai ketua KPK selama di KPK tentu dia mengetahui kasus-kasus laporan-laporan korupsi, yang penyelidikan, penyidikan, perkembangan di penuntutan sebagainya. Tetapi kan dia sekarang bukan ketua KPK lagi. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu ditakuti. Ketika dia membuka pun ada ini, dia kan udah nggak punya kekuatan kewenangan untuk menyuruh penyidik. Menyuruh penyelidik, ya kan, menyuruh penuntut, ya kan. Kayak kita juga punya banyak rahasia, tapi kita simpan rahasianya gitu kan, karena kita memegang sumpah jabatan gitu kan. Karena kita juga nggak punya kewenangan. Nah sama Firly pun nggak ada. Jadi saya pikir masalah takut-takutin bahwa Firly punya kartu as, saya pikir itu nggak perlu itu omong kosong lah. Makanya untuk membuktikan itu ya segera panggil kembali Firly sebagai tersangka. Ya kan, kemudian lakukan penahanan, limpahkan segera berkasnya kepada kejaksaan gitu kan. Masalah nanti bolak-balik, ingat loh Bang, ini kita ketika misalnya Firly ditahan, waktunya masih 4 bulan kok. Betul. Iya kan, sementara cekal kan artinya masih 6 bulan lagi, artinya 4 bulan tuh saya pikir Bang ya, kita udah berpengalaman lah Bang. Ini kan bukan kasus kerugian keuangan negara, di mana pembuktian unsur kerugian keuangan negara itu kita rentang kendalinya bukan di penyidik, tapi di auditor BPK atau BPKP. Artinya ini kan sebenarnya kasus mudah. Dan ingat loh Bang bahwa ketika kasus dia gratifikasi dan pemerasan sama seperti suap menyuap, kekuatan yang paling utama adalah kesaksian. Betul. Semakin lama kasus ini berlarut, saksi pas nanti bisa terpengaruh, ya kan. Kemudian dia bisa mengatakan lupa, walaupun udah ada di BAP gitu ya. Jadi seperti itu Bang. Jadi sekali lagi sangat urgent bagi bangsa ini bukan hanya penyidik kan hanya menjalankan perintah dari negara gitu kan, dari bangsa ini untuk menuntaskan kasus ini supaya hukum itu tegak, kemudian hukum itu bukan seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika misalnya seperti orang seperti Firly kemudian nggak ditahan, kan seperti itu Bang. Iya, menarik sekali itu. Dan sebetulnya gini, ada satu lagi mungkin urgensi untuk mempercepat penanganan perkaranya Firly. Iya Bang. Selain dari tentunya tadi yang disampaikan agar beberapa pertimbangan bahwa ini ada cara yang sama, jangan sampai dibeda-bedakan. Terkait dengan kepercayaan publik juga. Yang nggak kalah penting juga begini, saya meyakini kasus korupsi ini banyak yang dilakukan oleh Firly. Saya meyakininya begitu. Dan orang bisa jadi sebagian besar takut melapor. Kenapa takut? Karena jangan-jangan sudah melapor nggak diusut, malah justru yang lapor dicari-cari. Khawatirnya begitu-begitu. Dengan adanya diproses Firly-nya dengan cara yang benar, cepat. Dengan begitu maka orang-orang yang bisa jadi menjadi korban atau yang mengetahui adanya perbuatan-perbuatan korupsi lainnya segera melapor. Kenapa penting melapor? Yang pertama tentunya kita berharap semua perkaranya dituntaskan. Sehingga nanti di ujungnya ada apabila ada dugaan tidak pidana pencucian uang bisa segera diselesaikan juga. Agar uang-uang hasil kejahatan dirampas untuk negara. Yang poin pertama itu. Yang poin kedua adalah
dengan diusut perkara-perkara lain, harapannya adalah seandainya dalam berbuat tidak pidana korupsi, Firly itu juga dibantu oleh insan KPK lainnya, maka bisa dijangkau dan dituntaskan sekalian. Betul Bang. Tentunya untuk memperbaiki KPK itu paling logis adalah dimulai dengan bersih-bersih dulu. Betul loh, cocok. Ini Bang. salah satu cara untuk bersih-bersih. Ya. Ketika ini dibersihkan, kemudian ada kasus-kasus yang selama ini menjadi fakta-fakta yang belum terungkap. Betul. Bisa kemudian dimunculkan oleh para saksi-saksi dan kemudian itu diusut sekalian. Dengan begitu orang kapok untuk berbuat korupsi di KPK. Betul. Dengan begitu maka pimpinan KPK nanti yang terpilih, pimpinan KPK baru yang sekarang sedang proses seleksi tentunya, harapannya mereka kemudian punya tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan di internal KPK. Bayangkan kalau kemudian ada orang-orang yang ternyata telah berbuat korupsi. Ya. Tapi dia bisa aman. Ya. Dia bisa tidak terjangkau karena tidak dibuka fakta-faktanya. Maka bagaimana mungkin orang-orang itu bisa menjadi bagian untuk mendorong perbaikan di KPK? Nggak mungkin rasanya. Betul. Gimana ya? Ya, saya sepakat sama Abang. Penuntasan kasus korupsi bukan hanya terkait dengan perbuatannya Firly sendiri, tapi akan menjadi trickle down effect bagi yang lain. Akan menjadi trigger. Ya, termasuk bisa jadi akan membuat KPK bersih. Ya, karena ternyata kasusnya Firly pun tuntas. Sekarang berkata Abang, orang kan juga menanti, ini Firly kok seperti maju mundur penuntasan kasusnya. Bang, kita di Indonesia sebagai negara hukum ada satu prinsip yang nggak boleh dikesampingkan. Jangan ada orang yang dianggap sakti. Ya, betul. Untouchable. Ya, tidak tersentuh. Gitu Bang. Tadi saya katakan bahwa prestasi sudah berhasil diukir oleh Polda Metro Jaya. Ya, dalam sejarah nggak ada ketua KPK menjadi tersangka kasus korupsi Bang. Baru kali ini ya. Baru kali ini Bang, korupsi yang menuan tupoksinya KPK. Mereka berhasil. Tinggal dikit lagi gitu kan Bang. Betul. Artinya dan kalau dari statement dari Polda Metro kita tahu mereka yakin kok. Ada, saya pernah membaca 4 alat bukti yang kuat dan sebagainya gitu. Artinya bahwa tinggal dikit lagi didorong. Jadi saya pikir ketika misalnya kasus ini sudah limpah ke pengadilan, tentu akan berefek positif, ya kan, bagi citra polisi Bang. Karena apa? Karena mereka berani kepada siapapun. Ya kita tahu bahwa walau Firly ketua KPK, Firly juga mantan polisi juga, jenderal lagi bintang 3. Artinya tanpa pandang bulu, ya mereka menuntaskan kasus ini. Dan sekali lagi saya katakan bukan hanya kayak kasus Firly, kita nggak benci terhadap Firly Bang. Yang kita benci adalah perbuatannya. Iya betul. Iya kan? Nah disinilah justru kita sayang gitu kan supaya Firly menyadari perbuatan-perbuatannya. Sekarang belum sadar, masih santai-santai ya. Masih main bulu tangkis ya. Iya seperti saya pikir. Nah itu menunjukkan juga nggak ada beban. Saya pikir penyidik, atasannya penyidik masuk Pak Kapolda Metro Pak Karyoto harusnya mengevaluasi lah. Istilahnya ya mungkin penyidik punya pertimbangan subjektif ketika tidak menahan. Tadi saya katakan memberikan hati supaya dia nggak ditahan. Tapi kan balasannya seperti ini. Ini dia muncul loh. Saya katakan yang diserang oleh masyarakat opinisnya bukan sekedar Firly-nya aja, tapi penyidiknya, Poldanya, kan kasihan. Kita kan cinta kepada Polda gitu kan, bahwa jangan sampai ini menjadi bola panas buat kita seperti itu. Dan kita harapkan bahwa sekali lagi ada mereka melakukan ANEF. Kan biasa ANEF, kemudian tadi kembali saya katakan segera panggil Firly, tahan dan tuntaskan kasusnya sehingga nggak ada lagi beban Bang, ya kan? Karena semua tuntas, terserah nanti apapun vonisnya karena kan udah bukan tentang kendali lagi dari Polda Metro Jaya seperti itu Bang. Saya pernah mendengar dan saya pernah sampaikan juga di podcast. Bang. Bahwa salah satu tentunya apa yang saya dengar itu perlu dikonfirmasi perlu dijelaskan dengan lebih tuntas. Bahwa salah satu orang yang pernah menjadi korban dari Firly adalah kepala daerah. Oke. Nggak perlu disebut dulu kepala daerah kemana. Dan sempat ada kemauan untuk melaporkan. Itu kan bagus. Bang. Karena dalam beberapa kesempatan kegiatan kita kalau ke daerah-daerah segala macam kan
Seringkali kita mendengar informasi kepala daerah justru mau baik malah sulit ketika menghadapi APH yang justru malah dalam tanda kutip memeras dalam konteks tidak pidana korupsi dalam hal ini. Tentu problem-problem seperti ini harus dihentikan. Betul. Tapi kalau problem seperti ini, kalau benar dugaan bahwa Firly juga pernah melakukan hal seperti itu dan kemudian itu nggak diusut atau luput dari pengusutan yang tuntas, maka bagaimana mungkin yang kasus-kasus lainnya akan diusut? Nah ini yang menjadi hal penting juga. Dengan begitu apabila itu bisa dilakukan, saya yakin akan bisa sedikit banyak mengurangi praktek korupsi di daerah. Betul. Karena seperti apapun orang di daerah kalau diperas dimintain uang, dia pasti dia cari uang dengan praktek korupsi, nggak mungkin uang gajinya yang diberikan. Betul. Nah, jadi hal begitu menjadi penting juga kan gitu ya. Betul bang, bahwa kita berkaca dari kasus korupsi ya. Terkadang ya orang dia melakukan korupsi kemudian dia dikorupsi lagi, diperas gitu kan. Nah, kemudian harus memberikan suap, memberikan gratifikasi. SEL kan juga gitu ternyata. Iya bang, ini sama juga makin bawah. Akhirnya paling bawah diperas, ya kan kasihan. Udah peras ke masyarakat kayak apa namanya tuh bang, memeras baju gitu ya. Makin peras jadi kering gitu kan, jadi kayak kanebo, nggak tersisa gitu kan. Jadi ya memang saya sepakat dengan abang bahwa orang akan melihat keseriusan ya kan, orang akan melihat kalau misalnya serius tentu banyak orang speak up bahasanya bang. Betul berani gitu kan. Jadi sekali lagi bang, bahwa kasus ini menjadi perhatian publik. Ya kasus ini menunggu penuntasan. Betul. Dan yang paling penting adalah bahwa hukum itu bisa tegak. Kan gitu bang, dan tidak pandang bulu ya. Dan tidak pandang bulu gitu kan. Apalagi pandang ekor, pandang ke kepala, sayap seperti itu bang. Iya. Menarik sekali itu. Siap. Semoga momentum ini digunakan untuk segera mempercepat penanganan perkara, melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri karena memang sudah terlalu lama ya perkara ini. Dan juga kalau terlalu lama lagi, saya yakin momentum orang yang punya informasi atau menjadi korban yang tadinya mau melapor jadi berpikir. Jadi saya berharap dengan adanya kejadian ini menjadi momentum akhir lah untuk segera menuntaskan perkara ini, yang itu dampaknya banyak sekali seperti kita diskusikan tadi ya. Tentunya dampaknya juga bagi penegakan hukum, kepercayaan publik, perbaikan KPK dan banyak lagi yang lain. Terima kasih Yud, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.